Jemaat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan mengawali pembelajaran hari ini, Bu ini akan cek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Nihil. Adakah yang keluar untuk izin kegiatan? Ada. Siapa? Jaya. Kenapa Jaya? Dispen karena lomba bahasa Inggris. Semoga yang sedang ikut lomba bisa menghasilkan hasil yang baik, bisa menang, membawa nama baik SMA Negeri 1. Amin. Ya, seperti biasa kita biasanya di awal pembelajaran menyanyikan lagu Mas Manco. Absen sekarang tanggal berapa ya? 5. Iya, tanggal 5. Absen 5 siapa? Absen 5? Ya. Ya, bisa memimpin menyanyikan Mas Manco. Ya, berdiri dulu semua. Hafal ya? Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Comal, santun berbudi pekerti, menjunjung tinggi prestasi. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Comal, siap hadapi tantangan, raih prestasi tertinggi. Maju, majulah, jayalah, SMA Negeri 1 Comal. Maju, majulah, jayalah, SMA Negeri 1 Comal. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Comal, ayo rapatkan barisan, padukan rasa, sisingkan lengan baju untuk meraih cita. Gigih dalam berusaha, tiada mengenal putus asa. Maju, majulah, jayalah, SMA Negeri 1 Comal. Maju, majulah, jayalah, SMA Negeri 1 Comal. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Comal, santun berbudi pekerti, menjunjung tinggi
pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar materi tentang pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artificial intelligence atau disebut juga dengan AI. atau AI. Ya, Bu Rini yakin kalian pasti sudah sering mendengar kalimat atau kata AI. Ya, Bu Rini mau tahu dong apa yang ada di kepala kalian ketika kalian mendengarkan kata AI? Apa? Alat? Apa? Robot. Apa lagi? ChatGPT ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Banyak. Ya. Pokoknya berhubungan dengan alat canggih ya. Berarti kita ini hidup di era atau biasa disebut kalau zamannya kalian anak-anak generasi apa? Gen Z. Gen Z. Ya. Generasi yang semua serba IT. Ya, itu artinya kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kok harus mengikuti perkembangan zaman? Agar kalian tetap terpakai oleh dunia industri yang sekarang semua sudah menggunakan IT. Teknologi. Ya, dengan hadirnya IT banyak nggak tenaga manusia yang akhirnya akan tergantikan. Banyak ya, kalau kalian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kalian tidak akan bisa berkarya di situ. Oke, yuk. Lanjut berikutnya. Yuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, dengan belajar AI, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya menggunakan kalian diharapkan kalian juga bisa menerangkan atau memahami konsep dari AI itu sendiri. Lalu berikutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat merancang prompt. Prompt itu adalah kata perintah atau kata kunci yang kita berikan untuk AI-nya agar AI dapat menghasilkan sesuatu atau memberikan data yang sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Yang efektif untuk menghasilkan output AI yang relevan. Ya. Lanjut berikutnya yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengevaluasi hasil dari AI nanti. Ini akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Dalam satu kelompok ada beberapa siswa. Nanti akan Bu ini berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan, diskusikan bersama. Kalian nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Salah satunya adalah mengevaluasi hasil dari AI itu. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah informasi atau hasil dari AI, harapannya kalian tetap bisa berpikir kritis, kira-kira datanya relevan tidak, baik tidak untuk saya. Ya, apa yang harus saya lakukan dengan hasil yang sudah diberikan oleh AI? Itu artinya AI itu hasil dari yang AI munculkan ke kita bisa untuk pengambilan keputusan, ya. Dan harapannya di situ kalian bisa memberikan keputusan yang baik dari pemanfaatan teknologi AI tersebut. Lanjut berikutnya. Nah, tadi sudah tujuan pembelajaran. Dari 3 tujuan pembelajaran ini kalian paham ya? Paham tidak? Paham. Kira-kira sanggup tidak terrealisasi untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran itu ke depan? Saya. Bisa. Mudah-mudahan Bu Rini bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Ya. Berikutnya ada pertanyaan pemantiknya nih ya. Coba tahu nih, ya. Pengetahuan kalian tentang AI. Ada pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita membuat AI menghasilkan jawaban yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa
Lalu yang keempat yaitu minta AI bertanya balik jika konteks tidak lengkap atau tambahkan. Misal, contoh kamu butuh informasi tambahan, silahkan tanya saya dulu. Ini membuat AI lebih berhati-hati dan tidak langsung menebak-nebak. Jadi dengan yang alamat keempat ini, jika kita membutuhkan alamat tambahan, AI tidak akan asal memberikan informasi yang kurang kita setujui. AI bisa bertanya terlebih dahulu kepada kita. Lalu yang kelima yaitu evaluasi dan revisi jawaban AI. Karena jawaban AI itu seringkali bagus tapi tidak langsung sempurna. Misalnya minta perbaikan, buat lebih formal, sederhanakan, atau tambahkan kutipan. Beri umpan balik, ini bagus tapi tolong tambahkan data dari tahun 2023. Lalu yang terakhir yaitu latih gaya dan format favorit jika pakai AI berulang. Oke, kasih plus dulu untuk kali ini. Ya, panjang lebar dijelaskan Karina ya, ternyata detail. Kuncinya agar AI itu menghasilkan jawaban yang sesuai, yang bagus adalah kuncinya adalah dari prompt, dari perintah yang kita berikan. Ya, semakin detail kalian memberikan perintah, maka akan lebih spesifik lagi AI menghasilkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya, paham ya? Oke. Lalu pertanyaan kedua, ada yang mau menjawab pertanyaan kedua? Ya, silakan. Saya Rizka Biansawayapura, absen 30. Apa yang terjadi jika kita memberikan instruksi yang kurang jelas kepada AI? Kalau kita memberikan instruksi yang kurang jelas kepada AI, hasilnya diberikan bisa tidak sesuai harapan. Kemungkinan AI bisa salah paham. Sebagai contoh, kita masukkan teks prompt dari prompt buatkan saya teks. AI berpikiran untuk, nah ini bingung nih mau teks apa, jadi kurang lengkap. Nah, AI mengisi dengan asumsinya sendiri. AI dirancang untuk tetap menjawab sebisa mungkin. Jadi kalau kurang jelas, ia akan menebak konteks dari data sebelumnya menggunakan informasi umum. Resikonya jawabannya jadi generik, tidak profesional, dan tidak sesuai kebutuhan spesifik. Jadi supaya AI bisa membuat jawaban yang akurat dan sesuai, kita perlu membuat instruksi yang jelas, lengkap, dan spesifik. Kasih plus dulu. Dan intinya adalah tadi sama ya. Kalau misalnya perintahnya atau promptnya tidak sesuai atau tidak lengkap, maka AI itu dibuat tetap akan menjawab ya, tapi dia akan menjawab yang biasanya karena dia dalam posisi kebingungan ya. Ini aslinya pertanyaannya seperti apa, dia tetap akan menjawab tapi bisa menghasilkan data yang kurang akurat atau dia akan menjawab secara general, secara umum. Jadi sebaiknya ketika kita memberikan pertanyaan atau prompt, sebaiknya berikan prompt atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail agar jawabannya lebih spesifik. Oke, ya sampai sini paham ya? Lanjut ke yang ini akan masuk ke materi tentang kecerdasan buatan. Ya, oke. Tadi teman kalian sudah memberikan jawaban-jawaban yang Bu Rini yakin kalian juga sudah lebih memahami. Sekarang Bu Rini akan memberikan sedikit pencerahan tentang pengertian kecerdasan AI atau IA. Kecerdasan AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Luar biasa ya, ada mesin yang bisa meniru dari kecerdasan manusia. Sistem itu yang membuat siapa? Sistem yang membuat manusia ya? Yeah. Tapi kecerdasan kita, otak kita yang membuat siapa? Gusti Allah. Allah yang maha menciptakan kita. Itu artinya sepandai atau secerdas apapun komputer ya atau AI yang kalian miliki, tetap manusia yang lebih cerdas karena dia adalah yang membuat AI tersebut. Jadi artinya kalian tidak boleh kalah dengan iPhone-nya kalian, dengan IT yang kalian gunakan. Tetap gunakan otak kalian untuk berpikir ya, untuk mencerna jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI. Ya, apalagi kalau kamu bisa membuat AI
membuat AI-nya sendiri yang akan digunakan oleh banyak orang. Mau tidak? Mau. Nanti kita coba ya, kita coba dengan AI kita bisa berbuat apa dan apakah kita nanti bisa membuat AI sendiri. Ya, oke. Dan kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Manusia ya, belajar tugasnya manusia. Apalagi para remaja seperti kalian yang sudah tidak sekolah juga senantiasa langsung terus belajar ya. Kehidupan itu harus selalu belajar. Ketika dapat masalah, kita harus belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi, gitu ya. Ya, itulah manusia harus selalu belajar. Kemudian mengambil keputusan. Setiap hari kalian ada nggak tindakan-tindakan untuk mengambil keputusan? Ada. Diawali dari bangun tidur deh. Ada nggak kalian mengambil keputusan? Ada. Coba apa contohnya? Ketika tidur begitu bangun lihat jam, jam 3. Kamu punya keputusan ya? Bangun atau tidur lagi? Gitu kan? Itu adalah sebuah keputusan bukan? Itu pekerjaannya manusia ya. Tapi bisa diambil alih oleh kita membuat sebuah keputusan. Itu adalah contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan. Ada nggak keputusan yang harus kita buat? Ada, menyelesaikan permasalahan, membuat sebuah keputusan yang baik, gitu ya. Dan kemudian ada lagi memecahkan sebuah permasalahan. Hidup itu pasti banyak persoalan. Ada nggak manusia hidup tanpa masalah? Tidak, ya. Semua manusia hidup pasti ada masalah. Nih orang-orang IT dari masalahnya para manusia dia buatkan solusinya dengan membuat sebuah aplikasi untuk menyelesaikan persoalan manusia. Ya, coba Bu Rini mau tahu. Sebutkan AI yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku? ChatGPT. Sudah familiar ya? Sudah bisa menggunakannya semua ya? Sudah. Oke, nanti Bu Rini tes ya sejauh mana kamu bisa menggunakan ChatGPT. Kemudian apa lagi? Gemini. Ada Gemini, katanya sekarang bilangnya Gemini, katanya Bu Rini ajarannya Gemini bacanya. Yang penting tidak dinilai gitu ya. Lanjut apa lagi? Meta AI. Itu akrab dengan kehidupan kalian masih setiap hari ya? Dan nanti kita akan coba ChatGPT ya. Kita akan coba. Ya, lanjut. Pengertian sudah paham pengertian, lanjut ke jenis-jenis AI. Ternyata AI juga sama nih seperti manusia. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang super. Ada nggak manusia lemah? Ada nggak manusia kuat? Ada nggak manusia yang superhero? Oke, dan yang pertama ada AI yang lemah, katanya disebut dengan error AI. Karakteristiknya kalau AI itu, kalau yang dia lemah itu karakteristiknya hanya berfokus pada satu tugas. Jadi kalau mengerjakan tugasnya hanya membuat robot tugasnya hanya untuk menyapu saja, gitu ya. Tapi ada juga nih AI yang kuat, namanya general AI. Karakteristiknya bisa menyamai seperti manusia. Ada nggak robot-robot yang sekarang ya bisa kamu bertanya, ini wajahnya sudah seperti manusia ya, benar-benar kayak manusia, nggak ada bedanya antara robot dengan manusia asli. Terus ketika kamu bercakap-cakap, dia bisa nggak menjawab seperti kamu bercakap-cakap dengan manusia? Iya, Bu Rini lihat semalam itu ada di TV itu ada dangdut atau siaran dangdut. Komentarnya nggak cuma dari manusia nih, ada Sohima gitu ya sebagai komentator, tapi juga disuguhkan AI-nya, robot yang memberikan komentar untuk si penyanyinya. Kira-kira dia nyanyinya seperti manusia tidak itu? Sudah luar biasa seperti manusia dan wujudnya juga wanita cantik. Ya, nah itu karakteristik dari AI yang kuat atau general AI. Nah ada juga AI super, karakteristiknya melebihi dari kecerdasan manusia. Ada nggak orang-orang
map. Ya, tambah lagi. Nih, apa yang oke Google gitu ya? Ya, kamu mengatakan apa nanti dia memberi jawaban. Itu adalah contoh dari AI yang lemah atau Google Assistant. Kemudian kalau yang contoh yang kuatnya itu masih terus dikembangkan sampai detik ini. Jadi semakin yang namanya IT itu setiap tahun pasti ada perkembangan update-update yang terbaru, termasuk ya AI yang kuat. Kemudian ada AI yang super adalah AI yang bisa memberikan hipotesis untuk pengambilan sebuah keputusan. Ya, lanjut berikutnya. Nah, contoh penerapan AI. Ya, contoh penerapannya yang pertama ada di dunia pendidikan, ya, di dunia kesehatan, kemudian ada di dunia transportasi, e-commerce dan hiburan. Berarti hampir ke semua sektor ya. Ya, di dunia pendidikan kalian biasa menggunakan ChatGPT untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Hanya menjiplak serta-merta tanpa mengoreksi kembali hasil yang diberikan oleh AI. Harusnya ketika kita mendapatkan hasil, kita pelajari benar nggak hasil yang diberikan. Jawabannya sudah tepat atau belum, ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Lalu di dunia kesehatan ada analisis citra medis. Di transportasi ada mobil tanpa pengemudi. Pernah lihat? Kalau dulu zaman dulu kalau ada mobil bergerak sendiri bilangnya apa? Setan. Ada setan. Zaman sekarang setannya berarti banyak ya. Semua benda bisa bergerak sendiri, mobil bisa nyetir sendiri ya. Padahal itu adalah kecanggihan dari sebuah IT. Lalu di bidang ya, di bidang ekonomi banyak sekali aplikasi untuk menjual barang. Ada apa yang biasa kita gunakan? Shopee, cepat-cepat Shopee gitu ya. Lalu ada ada Tokopedia dan sebagainya. Lanjut di dunia hiburan saja ada AI-nya ya. Ada yang pernah pakai Netflix? Mau berlangganan? Asik ya ternyata ya. Manusia butuh hiburan ya. Betul. Semua ada AI. Ya, luar biasa ya hidup di zaman sekarang. Enak apa enggak? Enak. Canggih ya. Canggih. Mau belanja nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke toko. Rebahan saja di rumah tek-tek, ada paket, gitu ya. Iya, ya lanjut. Ya, secanggih apapun AI itu ada di kehidupan kita, kita pasti punya tantangan dan harus memiliki etika agar semua berjalan dengan baik. Yo, ya. Ada yang pertama tantangannya di privasi data. Dengan adanya AI, bagaimana data kita? Bagaimana keamanan data kita? Akan dengan mudah Terancam. ya diambil oleh AI. Makanya kita harus bisa berhati-hati terhadap data yang kita miliki agar tidak disalahgunakan. Lalu kemudian ada lagi apa ya? Tantangan berikutnya selain privasi data, bias dan diskriminasi. Ketika AI diberikan sebuah prompt atau perintah yang tidak jelas, maka dia akan menghasilkan data-data yang kurang akurat dan akan dianggap diskriminasi terhadap sesuatu hal. Ya, misalnya ada AI yang menggantikan untuk pengambilan keputusan, misalnya sebuah perusahaan ingin mengambil karyawan gitu ya. Ketika datanya yang dimasukkan karyawan tertentu tidak detail, tidak pas, maka keputusannya juga tidak
Buatkan ringkasan cerita Marlin Putra dalam 3 halaman. Itu adalah info from yang yuk, ya. Ada pertanyaan sini? Ini biar semangat kita ice breaking ya. Belum dikasih tugas ice breaking. Mau apa ice breakingnya ya? Mau apa tadi? Kerja semua. Oh, gajah semut ya, berdiri semua. Yuk, berdiri. Berdiri. Ya, semangat sebelum gurunya kasih tugas. Ya. Sudah. Kalau guru ini katakan kenyataan, berarti kalian gerakan sesuai kenyataannya. Kalau gajah itu besar. Kalau semut kecil. Tapi kalau Bu Rini katakan kebalikan, maka ketika Bu Rini katakan gajah, berarti kalian menjawab Kecil. semut Besar. Oke, siap ya? Siap. Yang salah mau apa yang salah? Maju. Maju ngapain? Oh iya, menggantikan Bu Rini. Oke, siap. Konsentrasi. Ya. Yuk, konsentrasi. Kenyataan ya. Kenyataan gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut. Konsentrasi. Kebalikan. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Semut besar. Gajah kenyataan gajah semut gajah besar. Ini geser. Geser Ali. Apa? Tengah. Ya, kapan cuman menyanyikan lagu balonkan saja balonku ya, tapi vokalnya E apa mau O? E atau O? E atau O? O sepakat E, kita dengarkan ya. 1, 2, 3. Dengan titire. Dua. Tinggal epet boleh aja, kita nggak selesai epet. Epet. Ayo kasih dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan mulai dengan praktik. Bu Rini akan berikan tugas ke kalian. Kalian bisa nanti berkumpul dengan kelompoknya. Bu Rini bikin satu kelompok ada 4 anggota. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya, membuat LK yang sudah Bu Rini berikan ke kalian, mengerjakan LK-nya. Kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Paham ya? Oke, kalau paham, untuk tugas praktik ini minta kalian membuat sebuah komik. Ya, temanya boleh bebas apa saja, komik dengan 6 panel. Ya, kalian bisa gunakan HP kalian untuk membuat tugasnya atau bisa menggunakan
visi kalian yang ada di depan kalian untuk membuat tugas yang boleh diberikan. Nah, jadi tugas praktiknya tadi kalian membuat komik dengan temanya bebas, kemudian menggunakan AI kalian. Alat yang kalian gunakan juga bebas. Kalau kalian lebih enak pakai HP silakan. Kalau lebih suka pakai komputer juga monggo silakan. Itu untuk tugas prakteknya. Kemudian untuk tugas kelompoknya kalian bisa mengerjakan LK yang sudah diberikan ke kalian. Paham ya? Paham. Oke, ya monggo bisa silakan yang mau bergabung dengan kelompoknya. Ini ke belakang. Enggak, dengan ini kamu muter ini. Ya, kelompok siapa yang mau siap presentasi? Herminda. Ya, maju ke depan. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai AI. Untuk di sini itu ada 4 pertanyaan yang masing-masingnya akan dijawab oleh saya, Herminda, Andini, dan Aya. Untuk pertanyaan pertama yaitu identifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan AI. Contohnya itu membuat jadwal atau merangkum tesis. Jawaban dari kelompok kami, AI itu bisa digunakan untuk berbagai aspek. Contohnya akan kami sebutkan 3. Yang pertama untuk mencari resep yang kita tidak ketahui. Yang kedua untuk memilih outfit ketika bingung. Yang ketiga untuk membuat jadwal kegiatan. Yang kedua akan disampaikan oleh saya. Pertanyaannya yaitu rancang prompt untuk AI generatif minimal 3 prompt. Nah, saya di sini ada 3 prompt. Yang pertama itu untuk memilih baju ketika kita bingung. Nah, kita kan kadang kan kalau misal mau pergi ke suatu tempat kan atau suatu acara kan bingung. Misal kayak mau pergi ke nonton film atau nonton bioskop itu kan bingung ya pakainya apa sih, outfit yang cocok. Nah, itu kita itu bisa menyampaikan ke prompt AI ini. Nah, contohnya itu ada kayak kamu adalah AI stylist, aku mau pergi ke acara ulang tahun teman yang semi formal. Cuaca kemungkinan hujan, tolong pilihkan 3 kombinasi outfit yang cocok. Lengkap dari atas sampai bawah, sertakan warna, alasan pemilihan, dan tips tambahan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari situ kan pasti AI-nya akan menghasilkan seperti kayak misal kita akan disarankan suatu outfit, misal kayak baju apa yang cocok untuk acara itu. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk jadwal membuat konten edukasi. Misal kayak kita itu kan
buat konten, atau misal kayak kita itu ada tugas misal video. Nah, untuk itu kita juga bisa tanya ke AI. Yang pertama itu seperti buat 10 ide konten media sosial yang edukatif, kreatif, dan menarik untuk Gen Z tentang gaya hidup ramah lingkungan. Nah, format idenya itu mencakup judul konten, ringkasan isi, ide visual, dan call to action. Nah, selanjutnya untuk memilih karir. Untuk kita itu kan untuk kelas 12 SMA ini kan kita sudah diharuskan untuk mencari masa depan, atau kita kan kadang masih bingung kayak mau kemana sih. Nah, itu kita juga bisa tanya ke AI. Nah, contohnya itu promnya itu aku masih SMA dan bingung mau mengambil jurusan kuliah atau karir apa. Nilai rata-rataku sekitar 80. Aku suka seni, menulis, dan desain. Tolong bantu aku. Nah, itu pasti AI juga akan merespon prompt dari kita. Yang selanjutnya itu cari tahu jurusan kuliah atau karir yang cocok. Beri 3 rekomendasi jurusan dan universitas yang relevan di Indonesia lengkap dengan alasan, tantangan, dan langkah awal yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, itu bisa jadi gambaran untuk kita ke depannya. Misal kayak AI itu menyarankan kita kuliah di sini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat kita. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan saya, yaitu uji prompt di platform AI, misalnya ChatGPT dan catat hasilnya. Nah, dari prompt kita itu menguji promptnya, aku masih SMA dan bingung mau ambil jurusan kuliah atau karir apa. Nilai rata-rataku sekitar 80. Aku suka seni, nulis, dan desain. Tolong bantu aku cari tahu jurusan kuliah atau karir yang cocok. Beri 3 rekomendasi jurusan dan universitas yang relevan di Indonesia, lengkap dengan alasan, tantangan, dan langkah-langkah awal yang bisa aku lakukan sekarang. Nah, si AI itu menampilkan hasilnya sesuai yang kita masukkan perintah tadi, yaitu jurusan desain komunikasi visual atau DKV. Terus universitasnya DKV, universitasnya itu ITB, BINUS, Universitas Trisakti. Alasannya kombinasi seni dan desain, banyak peluang industri kreatif. Tantangannya persaingan tinggi, harus kreatif dan update. Langkah awal ikut lomba desain, bikin portofolio di Behance. Terus yang kedua, jurusan sastra atau ilmu komunikasi. Universitasnya UI, Unpad, dan UGM. Terus alasannya cocok untuk yang suka nulis dan storytelling. Tantangannya untuk kemampuan riset dan berpikir kritis. Langkah awal, mulai blog GPT atau ikut organisasi kepenulisan. Terus yang ketiga, itu ada jurusan film dan televisi atau animasi. Universitasnya Yogyakarta, UMN. Alasannya cocok untuk kamu yang suka visual, storytelling. Tantangannya proyek intensif, butuh teamwork dan disiplin. Langkah awal, belajar software, editing atau video dasar, ikut workshop film. Evaluasi hasil, apakah outputnya sesuai apa yang perlu dihindari. Evaluasi yang pertama adalah sesuai profil siswa, yaitu minat dan nilai 80 sudah dipertimbangkan. Selanjutnya adalah rekomendasi lokal dan nyata. Universitas di Indonesia dengan langkah kompeten. Selanjutnya perbedaan, bisa digambarkan tes minat bakat atau universal gratis, misal 16 personalitas selanjutnya adalah menambah opsi karir masa depan atau freelance, digital creator, dan lain-lain. Baik, itulah presentasi dari kami mengenai AI. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita tentang apa itu AI. Mohon maaf bila dari presentasi kami tadi ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Semoga itu bisa menjadi pengetahuan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan nanti kalian ke depan untuk pengambilan keputusan. Oke, sekarang Bu Rini akan berikan kuis dengan menggunakan kuis. Linknya sudah Bu Rini kirim di grup WhatsApp.
Iya, tinggal apa, Bu? Ya, kodenya 376778. Oke, sudah ada yang mulai. Yuk. Ya. Ya. Kodenya Bu Rini. Kodenya. Kode. Kodenya 376778. Bu, saya nggak pakai anak saya sendiri. Bentar ya, boleh lihat kodenya nggak? Boleh di-share ya tadi ya? Boleh lihat dulu kodenya. Sitiani pertama di peringkat 1, Masya Allah. Masya Allah. 376778 kodenya. 376778. Ayo Ferdina naik ke atas menyusul peringkat 3. 3 berapa Bu? 376778. Ya, 376778. Najwa, Lukman masih di peringkat 12 selesai Mas? Belum. Cynthia sudah selesai belum? Mana Cynthia? Mana sih? Oh, belum. Ya. Arina di peringkat 4. Oh, Najwa sama Arina balap-balapan ya. Sin, kok kamu tinggi di atas, Sin? Bertahan. Maju. 376778. 376778. Sudah 100 belum, Sin? Belum. 25 soal, Pak. Ya. Lukman. Ah, keren Lukman. Oh, Ferdina mau menyusul, Ben. Jangan salah, Ferdina belum ada
tidak hanya tentang pengertiannya saja, tapi juga saya bisa jadi tahu tentang cara kerja AI. Setelah ini saya akan lebih mempelajari AI yang tentang data dan juga codingnya. Itu kan saya belum tahu, jadi saya akan mempelajarinya lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya hari ini. Alhamdulillah Bu Rini juga senang sekali bisa menemani belajar kalian hari ini, dan Bu Rini lihat kalian semua